minta sumber di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati. Nah, sumber itu dari mana? Sumber yang mengatakan Isa tidak mati itu sumbernya dari mana? Yang di luar dari Al-Quran, yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diserupakan. Bagaimana kita membahas tentang kebangkitan sementara kematian kalian tidak percaya? Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Sejarawan Islam mana yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Sejarawan siapa yang mendukung pernyataan dari An-Nisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak mati? Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita. Sudah. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, perdebatan malam hari ini ya cukup menarik ya. Dan diskusi kita pada malam hari ini ya, saya pikir kita dua arah. Kita dua arah. Kores bertanya iman saya bertanya keimanannya Kores. Tapi alangkah lebih baiknya ya, kita tutup kitab kita, saya tutup kitab saya, Kores tutup kitabnya Kores, kita bahas fakta sejarah. Ya. Bagaimana mungkin saya membahas tentang kebangkitan? Jikalau saya membahas kebangkitan hanya sebatas kebangkitan, berarti saya ini akan berbicara tentang doketis. Saya termasuk doketis karena hanya berbicara tentang keilahian Yesus. Tetapi saya akan berbicara tentang kematian Yesus juga. Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ada kematian, itu ada kematian. Dan kematian Yesus ini dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Kematian dan kebangkitan adalah sentral pokok di dalam iman kekristenan. Jadi tidak bisa hanya bahas kebangkitan saja. Kita perlu membahas yang namanya kematian. Makanya kita akan berbicara tentang Mesias. Kita akan berbicara tentang Mesias. Yesus Kristus berkata bahwa Mesias harus datang, bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu berbicara tentang Mesias. Makanya Yesus itu disebut sebagai Kristus. Yesus itu disebut Kristus. Pertanyaan saya yang pertama untuk Kores. Ya, perlu dicatat. Saya catat di pertanyaan-pertanyaan saya. Mengapa Isa itu disebut sebagai Al-Masih? Mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Menurut sudut pandang dari Islam. Kenapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Ya, karena seperti nubuatan dari para nabi, Kristus harus datang, menderita, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus, ya, kematian dari Yesus Kristus, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang menyatakan kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Banyak. Tetapi kan itu kan subjektif. Sangat-sangat subjektif. Ketika saya bahas hanya saja kitab saya, oh kalian nggak akan percaya karena subjektif. Begitu pula ketika Anda membahas kitabnya kalian, Al-Quran, itu subjektif. Makanya, coba saya ingin bertanya juga kepada Kores. Sebelum saya menunjukkan data-data. Pertanyaan saya kedua. Jika Isa tidak mati, ya, ada nggak dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati? Melainkan diangkat ke surga. Mungkin hadiskah yang mengatakan Isa itu tidak mati? Lalu Isa itu diangkat ke surga? Apakah hanya ada di Al-Quran solo dalil? Ya, pertanyaan saya dua nih. Pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut sebagai Al-Masih? Dan pertanyaan kedua saya kepada Kores sehingga memahami dengan baik, ya, adakah dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kalau saya membawa dalil dari Alkitab yang mengatakan Yesus mati dan bangkit, tentunya itu
subjektif. Tapi saya minta sumber di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati. Nah, sumber itu dari mana? Sumber yang mengatakan Isa tidak mati itu sumbernya dari mana? Yang di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa tidak mati, melainkan diserupakan. Bagaimana kita membahas tentang kebangkitan sementara kematian kalian tidak percaya? Ini 1 jam 30 menit. Kita slow-slow dulu, kasih geli-geli dulu, Kores. 2 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, mengapa Isa disebut masih? Dan pertanyaan kedua adalah, ada dalil di luar dari Al-Quran yang mengatakan, atau sumber lain di luar dari Al-Quran yang mengatakan Isa itu tidak mati. Ya, ini kita berdebat ya, tidak ada geruduk-geruduk ya. Silakan, tafadhol lagi. Oh, udah, itu doang. Waduh, ini sih keluar dari topik, tapi nggak apa-apa ya, kita jawab dulu aja, Ikhwan, untuk memperpanjang waktu gitu. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Al-Masih? Lalu kedua, jika Isa tidak mati, ada sumber di mana lagi selain Al-Quran? Oke, siap. Ya, terus ini gimana? Gimana ini, Bre? Oke. Pencet, jangan gugup, Kores. Pencet. Enggak, kalau gue pencet takutnya lu turun lagi. Ya, gue akan jawab yang pertama. Arti Al-Masih ini dijelaskan oleh Ibnu Jubair, dinamakan demikian, dinamakan Al-Masih karena beliau diusap dengan keberkahan gitu ya. Jadi ini dari Ibnu Jubair, lu bisa lihat di islamko.info gitu, arti Al-Masih. Nah gitu. Jadi simpel banget jawabannya. Lalu kemudian jika Isa tidak mati ada di mana selain Al-Quran? Ini ada di dalam sirohnya Ibnu Ishaq, yang dimana dia mendapatkan cerita dari seorang Nasrani lalu kemudian masuk Islam. Di sini ya, Isa ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Maka Isa berkata, hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela mati menjadi temanku di surga? Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum, lalu mereka membunuhnya sebagai ganti dariku. Maka Sarjis menjawab, aku bersedia wahai Ruhullah. Isa alaihissalam berkata, duduklah kamu di tempatku. Maka Sarjis duduk di tempatnya, sedangkan ia sendiri diangkat ke langit. Selamat datang di kebenaran. Terlalu mudah pertanyaannya, RK. Kasih yang keras-keras. SK lagi. RK, kasih yang keras-keras. Nah, sekarang gue akan kembalikan lu ke topik supaya lu nggak kabur terlalu jauh ya. Di sini gue bawakan beberapa sejarawan yang mesti lu tahu gitu. Ada Talus, Marabar Serapion, Pliny the Younger, Tacitus, Suetonius, dan Lucian serta Celsus. Lu baca di sini, Bre, dari semua sejarawan yang ada. Nih, pertama Talus ya. Talus ini passage-nya udah hilang tapi dipakai oleh Africanus, lalu kemudian dipakai lagi oleh sejarawan Syncellus. Ini ya sejarawan Bizantium. Dia mengatakan dalam buku ketiga dari judul buku yang historis, telah keluar kepadaku tanpa alasan sebuah gerhana dari matahari, di mana orang-orang Ibrani menyelenggarakan hari Paskah ke tahun ke-14 menurut bulan. And the passion of our Savior, dan passion of our Savior falls on the day before the Passover, but an eclipse of the sun. Ini masih Africanus. Lalu kemudian Plegon. Jadi Talus ini menyebutkan ada gerhana tapi tidak menyebutkan Yesus mati. Itu satu ya. Ini Talus nih. Talus itu hidup tahun 55, Bre. Dia seumuran Paulus. Berikutnya ada Pliny the Younger. Pliny the Younger di sini membahas hukuman untuk orang-orang Kristen. Dan dia di sini membahas bahwa orang-orang Kristen, mereka itu menyembah kepada Christ atau Kristus yang terkutuk gitu kan. Dan dia tidak mengatakan Yesus bangkit. Nah gitu. Jadi ada dua sejarawan yang nggak nyambung, sering dibawa-bawa oleh kawan-kawan Kristen, tapi tidak membahas Yesusnya bangkit ya. Berikutnya juga ada dari Marabar Serapion. Nah di sini kalau kita lihat, kita Ctrl F. Aduh, ditelepon lagi sama Kapolda, walah. Nah misalnya kita Wise King, mana dia Wise King? Nah ini, atau orang-orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijaksana, gitu kan? Lalu kemudian bahas Athena dia. Jadi ini orang bijaksana yang dibunuh oleh orang Yahudi. Gak ada lagi Yesusnya bangkit. Makanya gue bingung, ini Yesus ini bangkit di mana? Tacitus sekarang ya, kita ke Tacitus. Tacitus ini tahun 116. Di sini dia mengatakan juga soal apa ya?
pengeksekusian orang-orang Kristen. Ini nih. Dan Kristus dari mana namanya itu berasal? Maksudnya orang-orang Kristen itu nama asalnya itu dari Kristus gitu. Nah ini juga Kristus nggak dibahas kematiannya gitu. Berikutnya ada lagi, ini adalah Suetonius. Dia tahun 120, abad ketiga jatuhnya ya. Di sini dikatakan oh ini sama aja sama yang tadi, Kristus, from whom the name is origin, ngebahas nama Kristusnya. Suetoniusnya yang ini. Nah ini instigation untuk si Kristus, yang dimana dia dikeluarkan dari Roma gitu. Jadi udah 5 gua bawakan, nanti yang satu lagi akan gua bawakan berikutnya karena waktu juga nggak cukup. Intinya tidak ada sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit, bre. Yesus mati gitu. Lanjut. Jangan macet, Kores. Baru awal nih, Kores. Baru awal. Agak pusing kau udah. Belum apa-apa udah macet, Kores. Santai, Kores. Saya itu menghargai respect dengan lawan saya. Silakan. Ya, saya udah bilang pertanyaan saya di awal itu sudah selesai. Kenapa saya bilang selesai? Kores membawa data falasi. Saya catat loh, Kores. Kenapa saya bilang data yang kau bawa itu falasi, Kores? Data pertama, saya bilang kau masuk jebakan Batman saya, Kores. Kau masuk jebakan Batman saya. Data pertama saya bertanya, di mana sumber daripada di luar daripada Al-Qur'an yang mengatakan Yesus Isa itu tidak mati? Kau bawa dari Siro dari Ibnu Jubair. Ya kan? Kau bilang Isa itu tidak mati. Pertanyaan saya yang pertama untuk kau, Kores, dari data yang kau bawa. Ini Sirah dari Ibnu Isa atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi di awal, itu hidup di abad keberapa? Yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Hidup di abad berapa? Abad keberapa? Lalu dia meriwayatkan kepada siapa? Ibnu Jubair, data yang mengatakan Isa tidak mati ini Ibnu Jubair ini atau Ibnu Ishak ini hidup di abad keberapa? Sehingga dia tahu persis bahwa Isa itu tidak mati. Apakah Ibnu Ishak ini menyaksikan atau Ibnu Jubair yang kau bawa tadi itu menyaksikan bahwa Isa itu tidak mati? Pertanyaan pertama saya, dia hidup di abad keberapa? Sehingga dia berani mengatakan Isa itu tidak mati. Pertama. Kedua, data yang Kores bawa dari Sirah Nabawiyah ini data yang mengatakan Isa itu tidak mati, yang sangat-sangat falasi dengan data selanjutnya yang dia bawakan dari seorang sejarawan yang bernama Tacitus, seorang sejarawan yang namanya Marbar Serapion, seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus yang mengatakan Yesus mati. Jadi saya mengatakan Kores ini falasi. Data di awal dia mengatakan Isa tidak mati, data di berikutnya dia membawakan data sejarawan yang mengatakan Yesus itu dibunuh. Kores, jangan macet, Kores. Jangan tertunduk lesu begitu. Maka saya bilang selesai di awal langsung. Karena data yang kau bawa itu falasi semua. Bagaimana mungkin kau berdebat dengan saya sementara data kau tidak punya pendirian, kau tidak punya prinsip. Kenapa saya bilang kau tidak punya prinsip? Data di awal kau mengatakan Isa itu tidak mati, data berikutnya kau bawa data sejarawan, kau mengatakan Isa itu dibunuh. Makanya saya bilang kau tidak punya prinsip, Kores. Sekarang kalau kita lihat nubuatan-nubuatan dari para sejarawan dari zaman Taurat mengatakan Kristus harus menderita. Tapi saya tidak mau bahas Alkitab, saya mau bahas sejarah. Nah, Kores, perhatikan, Kores. Saya belum bahas yang namanya fakta tentang kebangkitannya. Kita pelan-pelan nih. Ini Tacitus, ya, seorang sejarawan Romawi yang mengatakan Yesus mati. Kemudian Marbar Serapion yang mengatakan Yesus mati dalam manuskripnya British yang tersimpan di British Museum yang mengatakan Yesus mati. Kemudian ada Flavius Josephus yang hidup sejaman dengan para rasul yang mengatakan Yesus mati dalam the Antiquities of the Jews. Kemudian Lucianus dari Samosata yang mengatakan Yesus mati. Pertanyaan saya yang kedua, Kores. Sejarawan Islam mana yang mengatakan Yesus itu tidak mati? Sejarawan siapa yang mendukung pernyataan dari Anisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak mati? Kau hanya membawa data dalam Ibnu Ishak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Ibnu Ishak itu dalam
yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Jawab pertanyaan saya. Sehingga dia tahu bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Itu baru sejarawan. Belum saya bawa data dari Talmud Babilonia. Dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu mati. Dalam yang ditunjukkan dalam Sanhedrin 43. Kenapa? Lagi di DM sama Gurunda juga. Nah, jadi, tolong jawab pertanyaan saya, Kores. Itu Ibnu Ishaq yang kau bawa data di awal itu hidup di abad keberapa? Masa data di awal kau bawa, data yang berikutnya kau bawa itu bilang Isa itu dibunuh, sementara di awal kau bilang Isa itu tidak dibunuh? Maka saya bilang kau tidak punya prinsip. Jawab pertanyaan saya, Kores. Jangan lari-lari, Kores. RK kenapa tergagap-gagap ketika ngomong? Data-data gue menegangkan ya. Data-data gue menegangkan ya. Saya rasa lucu aja. Silakan. Ya, ini gimana matchnya? Pencet, jangan gugup. Masa pencet. Nggak tahu, gue perawan bro. Kalau PK-PKan gue perawan, jadi gue kurang ngerti. Coba lu yang pencet. Itu udah. Thank you udah dipencetin. Loh, oh ini dia. Nah, gue kirim undangan ya. Cut. Nah, tuh. Sip. Jadi gue ditanya Ibnu Ishaq itu hidup abad berapa? Ini sumbernya banyak di mana-mana. Ibnu Ishaq itu hidup abad ke-8. Kalau lu baca data gue secara tepat, Ibnu Ishaq itu mendapatkan informasi dari orang Nasrani yang masuk Islam gitu kan. Nah yang gue lucu RK, lu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Yang dimana gue itu sangat najis sekali menyamakannya, my bre. Makanya Nabi Isa itu hidup Nabi Isa. Tapi kalau Yesus lu mati dia. Semua sejarawan sepakat Yesus mati. Yang gua tanya di mana sejarawan ngomong Yesus bangkit? Di mana? Gitu loh. Ngapain kalian menuhankan Tuhan yang mati? Kata sejarawan gitu loh, bre. Jadi bukan ada ini kok kontradiksi begini. Enggak, bre. Nabi Isa itu bukan Yesus. Coba kalau lu mau menyamakan, tunjukkan literasi Nabi Isa membuat rugi peternak babi. Ada nggak? Kalau lu ingin menyamakan, coba tunjukkan Nabi Isa itu mengobrak-ngabrik pedagang di Bait Allah. Ada nggak? Ya kalau nggak ada udahlah, nggak usah lu sembunyi di kitabnya Islam gitu loh, bre. Lu tuh tinggal membuktikan aja Yesus lu tuh bangkit di mana, Yesus lu bangkit di mana. Itu yang lu buktikan gitu loh. Tergagap-gagap lihat datanya Kores ya. Ini perhatikan lagi nih, ini data yang gua simpen buat lu khusus ya. Karena memang lu yang minta gitu untuk bahas ini. Makanya ini adalah penyiksaan buat iman lu sebenarnya gitu. Karena ini menyakitkan. Ini berikutnya sejarawan yang gue simpen. Namanya Celsus ya. Dan ini dibawakan oleh Professor of Christian Origins on Second Temple Judaism. Lihat, perhatikan ini. Ini John Taylor ya. Nah, apa yang dia katakan dari sejarawan ini? Celsus melakukan pekerjaan rumahnya. Dia mewawancarai orang-orang banyak, dan seperti kita, dia sangat tertarik dengan Yesus itu seperti apa. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dia tanya, dia mendengar bahwa ini. Gue bahasa Indonesiain ini ya. Bre. Dia Yesus mengembara dengan cara yang paling memalukan di hadapan semua orang. Dia mendapatkan penghidupannya dengan cara yang tercela dan mendesak, dengan mengemis atau menerima sumbangan. Selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus lu aja hidupnya minta-minta. Lu cari sejarah Nabi Isa alaihissalam hidup dari minta-minta. Makanya jangan menyamakan, bre. Jangan menyamakan. Nabi Isa kami hidupnya terpuji, bermartabat tinggi. Yesus lu udah mati tidak bangkit, dia hidup menerima sumbangan. Ini nanti diperkuat lagi nih. Ini gue menegaskan ya perbedaan Yesus dan Nabi Isa ya. Ini gue menegaskan. Jadi kawan-kawan harap lihat ini secara edukasi. Kita lihat di Filipi 2 nomor 6. Nah, lu lihat di sini, my bre. Kita buka dulu Filipi 2 nomor 6. Dia mau nyamain sama Yesus dengan Nabi Isa, dikira bakal selamat dari Kores kali. Nggak selamat RK, nggak selamat. Ini gue incer terus ini Yesus lu ini. Nah ini ya, di Filipi 2 nomor 6. Lu kalau lihat di Matthew Henry, ini lu Ctrl F.
lu di sini akan menemukan penjelasannya Celsus dan Profesor John Taylor itu sama dengan penjelasan penafsir Biblos yang bernama Matthew Henry. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina dan miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Dan selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi Yesus lu memang hidup dari sedekah. Dan seperti yang topik dari awal, bre, ya, Yesus yang hidup sedekah ini dia menurut sejarawan dia mati, tidak bangkit gitu. Jadi kalau lu bilang Yesus lu mati, gua sepakat. Yang gua tidak sepakat ketika lu bilang secara iman lu yang doketis itu Yesus lu bangkit. Di mana sejarawan mengatakan Yesus lu bangkit? Di mana? Gua pengen tahu itu datanya gitu. baru pembukaan lu udah tergagap-gagap gitu. Apalagi nanti lu ketemu pas gua ngomong ketiga, keempat, kelima, lu mau gimana RK? Ini data baru satu Google Chrome. Gua ada 3 buat lu, bre. Lu siap-siap di situ. Jadi ini pertanyaan dari awal ya. Seperti yang lu mention gua gitu. Lu ingin berdialog, lu ingin membuktikan Yesus lu bangkit menurut sejarawan. Lu udah sekali ngomong, belum ketemu nih mana sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit. Buktikan dong. Katanya Yesus lu ini maha karya keselamatan. Lo kok mati nggak bangkit? Jadi tolong kebangkitannya kasih ke mata Kores. Gitu. Lanjut. Siap. Teman Kores, masih di awal, dipanjangin dulu Kores. Saya pingin main-main dengan kamu dulu, ya kan? Oke. Pegang. Pencet kaki. Oke. Jangan langsung terburu-buru di situ, Kores. Setidaknya saya ingin menyiksa kau dulu di awal. Jangan langsung send the point. Saya ingin siksa kau di awal dulu, Kores. Nah, Kores tidak percaya bahwa Yesus dan Isa itu sama. Ya kan? Menjadi pertanyaan saya, Isa kamu hidup di abad keberapa? Falasi lagi di sini, teman-teman. Kenapa saya bilang falasi? Koresnya lagi. Ketika Kores mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, ya, dia mengatakan Isa dengan Yesus berbeda, maka yang terjadi adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, Isanya kalian ini hidup di abad keberapa? Pasti Kores jawab, Isanya hidup di abad pertama. Jika Kores mengatakan Isanya hidup di abad pertama, maka yang terjadi adalah data dari yang Kores bawa ini akan bertentangan dengan data sejarawan di abad pertama yang mengatakan Yesus mati. Ya, itu logikanya ya Kores. Ya, itu logikanya. Ketika kau mengatakan Isa dengan Yesus itu berbeda, maka yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, Isa kamu hidup di abad keberapa? Kalau kau bilang Isa itu hidup di abad pertama, maka kau akan falasi dengan sejarah yang kau bawa tadi di awal. Karena sejarawan mengatakan Isa itu mati. Kores, logikamu itu pakai, Kores. Jangan logika yang kau pakai itu falasi semua. Logika pertama yang kau bawakan, falasi. Logika kedua yang kau bawakan, falasi. Jadi saya sedang berdiskusi dengan orang yang otaknya sedang falasi. Saya sedang berdiskusi dengan orang yang argumentasinya falasi semua. Argumentasi di awal dia mengatakan Yesus itu tidak mati, tetapi argumentasi berikutnya dia mengatakan Yesus itu mati. Kemudian dia mengatakan Yesus dengan Isa itu berbeda. Kalau Yesus dengan Isa itu berbeda, Isa kau hidup di abad keberapa? Jika Isa kau hidup di abad pertama, berarti kau akan bertolak belakang dengan data yang kau bawa di awal. Jangan tertunduk pucat lesu seperti itu loh. Makanya saya bilang, saya masih mau bermain-main dengan kamu. Jangan langsung bahas ke poinnya. Saya masih mau bermain logika dengan kamu, nalar dengan kamu, Kores. Jangan nangis, Kores. Jangan nangis, Kores. Sekarang kau akan maju kena, mundur kena. Pertanyaan saya, Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau Isa kau hidup di abad pertama, buktikan sejarawan yang mengatakan Isa tidak mati. Karena gini, dalam tradisi gereja, gini, kau sedang berdiskusi dengan orang Katolik. Kau sedang berdiskusi dengan orang apa? Atau berdiskusi dengan gereja Ortodoks, atau gereja apa? Kami itu tanpa kitab, tanpa Alkitab. Dengar baik-baik. Tanpa Alkitab fisik, gereja Katolik atau gereja Ortodoks masih bisa berjalan. Kenapa? Karena kami memulai dengan yang namanya tradisi suci.
Jadi saya ingin tanya kamu Kores, Isa kamu hidup di abad pertama. Sementara ini pernyataan berikutnya Kores, kau mengatakan data dari Ibnu Ishaq itu abad ke-8. Lah bagaimana orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad ke-8 bisa tahu kejadian di abad pertama? Makanya saya bilang logikanya dipakai. Orang yang hidup di abad ke-8, satu abad itu 100 tahun, 8 abad, 800 tahun, bisa tahu orang kejadian di abad pertama. Bagaimana dia bisa tahu kejadian di abad pertama? Coba pakai logikamu, Kores. Karena logika yang kau bawakan dari tadi itu bertubrukan semua. Bagaimana mungkin saya melanjutkan diskusi-diskusi atau tahap selanjutnya? Sementara di tahap pertama dan tahap kedua saja sudah falasi kamu. Semua argumentasi yang kau bawakan falasi semua. Tahap pertama falasi, tahap kedua falasi. Ini tahap ketiga. Isa kau hidup di abad keberapa? Kalau di abad pertama, bagaimana mungkin dia bertabrakan dengan fakta sejarawan? Sejarawan mana di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak mati? Ayo kita main-main dulu. Main-main dulu, Kores. Jangan takut, jangan gemeter. Silakan Kores, main dulu kita. Ya kita main-main dulu bre. Cuman emang gua kalau main-main tuh nge-ref gitu loh. BPM tuh cepet gitu RK. Lu kayaknya udah tua kayaknya. Iya, biar itu kan sedikit goyang sedikit kan Kores. Gitu. Cuman kayaknya muka lu putih tuh. Darah nggak naik tuh ke muka kayaknya. Kores, sabar Kores. Habis ini saya siap tensi buat kau ya. Foto tensi. Oh, siap tensi buat gua. Iya. Siap. Oke. Iya, nah jadi seperti biasa Kores itu memang hakim yang adil sepanjang zaman ya. Akan selalu menjawab dulu, baru gua akan membahas persoalan gua ya. Ditanya abad berapa Nabi Isa hidup, dijelaskan dalam Qasasul Anbiya bab 2 halaman 475. Nanti lu lihat ke sini bre ya. Lihat data gua tuh mahal, Lu lihat ke sini, cet dah. Tentang Nabi Isa alaihi salam. Periode sejarahnya diperkirakan tahun 1 sebelum Masehi sampai ke 32 Masehi. Tahun diutusnya diperkirakan tahun 29 Masehi. Dar, selamat datang di kebenaran. Itu satu. Terus yang kedua RK, ini yang lucu di sini RK. Yang kedua yang lucu di sini. Yang lucu gini RK. Ini kan Nabi Isa ya. Nabi Isa hidup abad pertama. Gimana caranya kontradiksi sama sejarawan yang ngebahasnya Yesus bukan Nabi Isa? Sejarawan yang gua kasih Tacitus, Talus, yang us-usan gitu lah bunyinya kan bahasa Yesus bukan Nabi Isa, iya nggak? Jadi di sini yang lagi dipek-prek, yang lagi dibongkar habis-habisan itu Yesus, bukan Nabi Isa. Sekali lagi Yesus dan Nabi Isa berbeda. Makanya lu bertanggung jawabkan itu Yesus lu bre. Sejarawan sepakat Yesus mati Yesus. Sejarawan itu nggak ngebahas Nabi Isa sama sekali. Karena Nabi Isa itu informasinya datang dari Allah kepada orang-orang yang berilmu, yaitu Islam, manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Kan gitu. Yesus lu bertanggung jawabkan. Mana sejarawan yang ngomong Yesus bangkit? Lu ini tiba-tiba mau jadi edis kedua loh. Udah mah gitu lu tiap ngomong diulang-ulang lagi. Lu 5 menit ngomong ulang-ulang itu lagi. Apa habis bahan? Iya, habis bahan ya. Mana jawaban gua RK? Mana sejarawan abad pertama dan kedua yang ngomong Yesus bangkit gitu loh. Karena kalau mati ya mati aja. Ingat kata Elia Nyiron, asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu dia bilang dengan penuh kemayu-kemayuannya itu. Jadi mana gitu, data gua mana? Lu dialog udah kita udah berapa? 2 kali putaran ya, 2 atau 3 kali putaran gitu. Lu masih belum membuktikan sejarawan yang ngomong Yesus bangkit. Hah? Mana datanya? Mengutang lu, dialog sama gua mengutang ya. Ya, tapi karena gue ingin lebih jauh lagi supaya entertaining. Di sini gue akan membahas juga mengenai ini. Lu bisa lihat ini dulu ya. Jadi gue akan membahas ini RK. Lu nggak akan ngerti sekarang, tapi lu akan ngerti nanti. Nekromansi ya. Ini ada nekromansi. Apa itu nekromansi ya kawan-kawan? Ini muslim. Ini ilmu buat kalian muslim. Ini ilmu buat kalian untuk ngebubukin Nabi kena sihir.
Nekromansi adalah praktek sihir yang melibatkan komunikasi dengan orang mati dengan tujuan untuk meramal masa depan dan mengungkapkan pengetahuan tersembunyi. Ya, pahami. Nekromansi adalah praktek sihir ya. Nekromansi adalah praktek sihir. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kalau nggak setelah yang ini, yang kedua kalinya. Tinggal nunggu respon dari RK-nya. Dia mau tunduk takluk kepada Kores mengakui bahwa Yesusnya itu tidak bangkit, hanya mati saja, atau dia masih mau berputar-putar melayang di atas permukaan air bertemu dengan yang di Pertuan Agung Kores ini. Gitu. Jadi sampai sekarang ya, ini untuk orang-orang Kristen yang menonton juga di tempat RK, silahkan naik gantikan RK kalau misalnya kalian punya bukti ada sejarawan mengatakan Yesus bangkit, gitu. Kita nggak usah main teologi, karena apa kata Elia Miron? Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu katanya, gitu. Jadi silahkan dibuktikan ya kawan-kawan, dan mohon ditahan-tahan gitu kan, yang memiliki roh kudus di dalam dirinya untuk tidak marah roh kudusnya, karena memang Kores keras kalau soal data gitu. Seperti yang Celsus bilang, apa yang dibilang Celsus? Yesus berkeliling-keliling Galilea dengan cara yang memalukan dan menghidupi kehidupannya dengan cara apa? Menerima sumbangan gitu. Mana mungkin orang yang menerima sumbangan dan juga mati tidak bangkit ini mau kita samakan dengan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam? Mana mungkin RK ya? Itu pertanyaan gue dijawab loh. Lu mau kabur berapa kali dari pertanyaan gue? Lu nanya gue jawab. Lu nanya jadi gue jawab gitu. Yang gue kapan dijawab? Gitu. Silakan. Tenang Kores, main-mainnya belum berakhir ini. Santai Kores. Kita main-main dulu Kores, santai Kores. Ya, tenang. Ya, saya sudah ada jawaban pertanyaan kamu tentang sejarawan itu, saya sudah ada jawaban. Tenang Kores. Ya, saya bukan orang bodoh. Ya, saya masih mau buat kau punya otak ini putar-putar dulu Kores ya. Saya ingin main dengan kau punya otak dengan logika dulu, saya masih ingin main-main. Tenang Kores. Saya tidak sama dengan yang lain. Oke, Kores. Ya. Kores membawa data. Jadi pada saat itu Kores, kamu tahu nggak? Pada zaman itu ada dua Isa. Iso. Ya. Nah, ada Isa yang disalib, ada Isa yang diselamatkan. Ya. Isa yang tidak disalib itu namanya Isa Barabas. Seorang penyamun, seorang penjahat yang tidak disalibkan, yang dibebaskan. Sementara Yesus yang disebut Kristus, Isa yang disebut Al-Masih itu disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, diserahkan kepada mahkamah, diserahkan kepada raja-raja pada saat itu, pemerintahan pada saat itu. Jadi ketika kamu mengatakan Isa tidak disalibkan, apakah mungkin Isa Barabas itu seorang penjahat, seorang penyamun yang tidak disalibkan saat itu? Karena sesuai dengan adagium ilmu hukum, Yesus itu mengalami 6 kali pemeriksaan yang betul membuktikan bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Tetapi Yesus yang disebut Barabas itu tidak disalibkan. Apakah mungkin yang diimani oleh Kores ini adalah Yesus Barabas? Isa yang disebut Barabas. Apakah mungkin Kores? Nah, kemudian Kores, kedua, kamu mengatakan bahwa Yesus Isa kamu hidup di abad seperti itu. Abad-abad seperti itu, ya, Isa yang dihidup abad seperti itu sejarawan mengatakan Isa itu mati. Yang tidak mati itu Isa Barabas. Makanya saya tanya kamu Kores, kamu beriman kepada Isa yang mana? Yang disalib atau yang tidak disalib? Ya. Jawab dong Kores, jangan ini, jangan malu Kores untuk mengakui itu. Kemudian Kores, gereja Katolik beriman kepada yang namanya tradisi suci. Ya, saya mulai masuk pelan-pelan tentang kebangkitan Yesus. Ya, nah gereja Katolik beriman tentang tradisi suci. Kita percaya dengan namanya tradisi suci. Ada seorang anak kecil, menurut tradisi dari ritus timur maupun ritus barat. Kita beriman ada seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Namanya Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang patriark, seorang uskup. Seorang anak yang digendong oleh Yesus pada saat itu. Dan dia terakhir menjadi seorang apa? Katolik. Pertanyaan saya, ini pernyataan saya. Dalam pernyataan dari Santo Ignatius, dalam iman rasuli kami, percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit.
Kemudian, kedua, fakta berikutnya. Jika Yesus itu tidak bangkit, lalu siapa yang dijumpai oleh para rasul? Sampai dengan Thomas mencucukkan jarinya di tubuhnya dan di lambungnya. Kemudian ketiga, sejarawan. Seorang pasukan Romawi. Seorang pasukan Romawi yang bernama siapa? Yang namanya Flavius Josephus. Tidak tercatat di dalam Alkitab. Flavius Josephus dia mengatakan apa? Jika Yesus benar-benar bangkit, maka saya akan menyalibkan dia untuk kedua kali. Saya akan tusuk perutnya untuk kedua kalinya. Kata Flavius Josephus. Lalu pada saat itu, ada tanya. Tenang. Flavius Josephus. Nah, Flavius Josephus ini, dia mengatakan apa? Ketika dia bertemu dengan Yesus, sementara memecah-mecahkan roti dengan para rasul, Yesus berkata apa? Come join with us. Dan seorang Flavius Josephus, seorang tentara Romawi, dia apa? Yang tidak tercatat dalam Alkitab, dia menjadi pengikut Yesus karena dia melihat kebangkitan dari Yesus. Nah, buktinya, sejarah itu difilmkan. Sejarah yang tercatat di luar dari Alkitab itu difilmkan. Dan film itu namanya apa? The Risen. Itu bukti. Seorang yang menombak perut Yesus, lambung Yesus, dan dia juga yang melihat kebangkitan dari Yesus. Itu fakta sejarah yang difilmkan. Coba buka The Risen. Saya mulai masuk pelan-pelan nih. Kemudian Kores mengatakan, ya, Isanya hidup di abad segitu. Saya bilang falasi lagi. Kenapa saya bilang falasi? Karena di abad segitu, ya, di abad segitu itu sudah mengatakan bahwa Isa itu mati. Yang tidak mati itu siapa? Isa Barabas. Jadi Isa kamu yang mana nih? Silakan jawab. Gak ada suara ke Kores. Gak ada suara. Iya. Namanya bukan Isa Barabas, namanya Yesus Barabas. Lu gimana sih? Lu sakit lu ya? Hah? Belum minum obat lu? Itu kan Yesus kan sebuah serapan bahasa. Namanya Yesus. Serapan bahasa. Namanya Yesus. Nah, Isa. Yang dibebaskan Yesus Barabas namanya. Yang dibahas sejarawan juga namanya Yesus semua. Nggak ada yang namanya Isa. Nggak ada. Ya, karena itu serapan bahasa. Isa. Lu serapan bahasa apa yang diserapan? Nih lu kira ini apa namanya fermentasi tahu apa? Nggak ada, bre. Yesus, Isa gitu. Karena gini, dari Iso ke Isa dekat, dari Iso ke Yesus jauh banget. Dan tidak ada satupun abad pertama orang Yahudi ngasih nama anak Yesus belakangnya Asus itu nggak ada, gitu ya. Jadi buat gua pribadi, Yesus lu itu orang Yunani sebenarnya, karena namanya Yesus gitu kan. Kecuali lu bisa buktikan original teks yang memang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Kalau nggak ada ya udahlah Yunani aja, RK gitu loh. Nggak usah lu sok ke Yahudian atau ke Arab-Araban lagi. Isa Barabas itu Yesus. Terus berikutnya apa ya? Ini Flavius Josephus yang mana? Anjir, Flavius Josephus kapan ketemu sama Yesus, bre? Lu ini kenapa anjir? Lu otak lu kecakar kucing atau gimana? Coba lu cari deh. Mana ada Flavius Josephus ketemu sama Yesus? Anjir, RK lu sekolah bolos mulu ya? Flavius Josephus ketemu sama Yesus yang nusuk apa tuh namanya? Yang nusuk tombak di sininya Yesus ya. Itu namanya loh. Nepok jidat. Ketahuan ngarang. Flavius Josephus gak pernah ketemu Yesus kayak. Anjir, yang nusuk ini yang di sini itu namanya Longinus namanya, bukan Flavius Josephus. Aduh, lu mabok Asus ini RK. Memang gitu kawan-kawan ya, kalau Kores sudah ngeluarin data mabok mereka mabok data. Flavius Josephus masuk tombak, megang pulpen aja pegel dia, apalagi masuk tombak itu Flavius Josephus. Aduh. RK nya kasihan banget anjir. Dan itu ya RK ya, kalau misalnya lu mau bahas Yesus aja gitu, jangan bawa Isa, karena sejarawan yang gua bawa ini, bre, ya lu lihat di sini, sejarawan yang gua bawa ini, Longinus jadi Flavius, sialan. Bubuk lo RK ini bubuk lu, siap-siap lo anjing viral. Nah ini ya
Jadi responsibly a hymn to Christ as to a God, membuat himne kepada Kristus sebagai kepada Tuhan. Ini tuh Kris ini Kris Yesus, nggak ada Kris Isa Kristus, nggak ada bre, gitu loh. Jadi sudahlah menyamakan hal tersebut. Yang dibahas sejarawan ini adalah Yesus, bukan Isa. Kalau Isa sejarahnya suci, datang dari Allah langsung dan orang-orang yang memeluk Islam, gitu. Itu baru Isa. Lu udah KORK, ini mau bahas apa lagi kita? Lu tinggal buktikan mana data-data Yesus lu bangkit, mana data-datanya gitu. Udah lu nggak usah ke Flavius lah. Flavius nusuk tombak nih. Flavius sejarawannya udah. Jangan nulis dia, bukan nusuk, nulis. Sampai gini dia. Udahlah, lu tinggal buktikan aja mana sejarawan yang membangkitkan Yesus gitu loh. Sejarawan yang membangkitkan Yesus. Mana sejarawan ya yang mengatakan Yesus itu bangkit gitu loh. Kalau enggak, satu Kristen ya, satu dunia harus mengakui ya. Sebagaimana kata Elia Miron, asumsi teologis tidak bisa membantah sejarah. Artinya kalau misalnya dalam sejarah Yesus mati aja, nggak usah lu bilang bangkit, mati aja gitu loh. Ya kalau lu bahas Nabi Isa hidup, dia hidup, nggak pernah mati Nabi Isa itu. Yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang tidak bangkit siapa? Ya Yesus juga semuanya. Jangan lu, yang disalib siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Yang bangkit siapa? Isa. Kan nggak nyambung, bre. Nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi lu kalau bahas Yesus aja gitu. Jadi sekarang bagian lu ini, lu yang nantang lo RK, ingat lu yang nantang ini. Janganlah sampai lu bubuk dan memalukan gitu loh untuk wajah Kristen gitu. Karena lu yang nantang ini. Gitu. Edis aja mukanya sampai merah emosi ketika gua memberikan konteran mengenai rob siapa yang mati, ya robnya dia, karena sejarawan tidak ada yang sepakat bahwa Yesus itu bangkit, dia mati emosi gitu. Lu lihat sendiri kan Edis? Ya enggak? Lihat ya. Nah, artinya lu ini sekarang bertanggung jawab. Dia membenarkan ya kawan-kawannya, dia membenarkan. Nah, jadi lu sekarang tanggung jawab, buktikan Yesus lu bangkit. Seperti topik yang lu berani maju melawan Kores gitu. Makanya gue respect sama lu, karena jarang sekali ada kawan-kawan Kristen, terutama yang golongan menghujat, yang berani menghadapi statement-statement Kores gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan pencet. Silakan pencet. Teman-teman, ternyata Kores ini kupingnya salah, teman. Kenapa saya bilang kupingnya Kores ini nggak dengar dengan jelas? Kenapa saya bilang kupingnya Kores nggak dengar dengan jelas? Karena apa? Flavius Valerius dengan Flavius Josephus itu berbeda. Longinus itu berbeda. Ternyata Kores ini dia mau framing, ternyata kupingnya yang framing. Kores, pasang dong kupingnya Kores. Yang saya katakan itu adalah Flavius Valerius. Flavius Valerius itu berbeda dengan Josephus itu berbeda. Ternyata aduh ya Allah ya Rabbi la haula wa la quwwata illa billah astagfirullahaladzim. Kores, kuping lu cek dulu di THT Kores. Biar nyambung kita Kores. Dari tadi nggak nyambung kau Kores. Nggak nyambung kau Kores dari tadi Kores. Gimana kita nyambung dan berlanjut? Kamu aja nggak nyambung dengan penyampaian saya. Seorang Flavius Josephus, seorang Flavius Valerius, ya seorang itu kepala pasukan. Sehingga difilmkan yang namanya The Risen itu sumber data di luar dari Alkitab. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Dia bilang jika Yesus bangkit maka saya akan salibkan dia yang kedua kalinya. Itu jelas. Pertanyaan saya kepada kamu. Dari tadi tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin fakta di abad ke-8 bisa kau percaya dengan hal yang terjadi di abad pertama? Kejadian 800 tahun Kores. 800 tahun. Jadi bagaimana kau bisa membuktikan secara statistik, secara analitik? Nah, Ibnu Ishak itu dari sirah nabawiyah yang kau bawakan itu didapat informasi di abad pertama siapa? Pertanyaan saya kepada Kores. Ibnu Ishak itu kau bilang orang Kristen kan? Orang Nasrani. Nasrani yang mana? Siapa tahu itu Nasrani yang mungkin yang gnostik. Karena memang ada ajaran Nasrani yang itu koliridianisme.
Atau ajaran Nazmin yang betul-betul agnostik, yaitu doketisme. Atau Basilides yang tidak percaya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu tidak Isa itu tidak mati? Nasrani siapa? Ini Kores ini tertawa karena mungkin udah malu. Karena dari tadi masa data di abad ke-8, nah itu sanadnya dari siapa? Tapi kalau kau tanya gereja Katolik nih, kamu tahu dari mana Yesus mati? Kita punya sanad jelas. Namanya suksesi apostolik. Itu yang namanya tradisi suci, suksesi apostolik. Sehingga kita tahu tuh, ajaran dari awal sampai dengan saat ini tidak berubah. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sehingga sanadnya dari para rasul Petrus turun ke para uskup, ke para paus sampai saat ini. Dan pengajarannya tidak berubah sampai saat ini. Yang mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kemudian kau tanya, Santo Ignatius dari Antioquia, Bapak gereja yang digendong menyaksikan kebangkitan dari Yesus, sehingga dalam iman rasuli kami mengatakan dia bangkit. Saya tidak bahas yang lain, tapi saya bahas tradisi suci. Bahkan Kores, saya jawab pertanyaan kamu. Pengawal Romawi yang menjaga kubur Yesus itu melihat malaikat menggulingkan batu. Dan mereka menyampaikan kepada raja saat itu. Mereka melihat malaikat menggulingkan batu. Tandanya kalau kubur kosong berarti Yesus bangkit. Itu tradisi suci, bukan Alkitab, tradisi suci. Jadi kamu tidak usah framing kiri kanan. Pertanyaan saya kepada kamu, Kores, jika Isa itu tidak mati, apakah Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa itu? Kores, kau kena ban, Kores. Kau kena ban, Kores.